Hari raya ikut perayaan. Jangan lupa memakai sandal. Sekalipun disertai dengan penganiayaan, tetapi kalian akan memperoleh kehidupan kekal. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Selasa 26 Mei 2026. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang imam. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, lingkungan-lingkungan, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Filipus Neri. Semoga berkat doa dan teladan Santo Filipus Neri, seorang imam, kita akan semakin mampu untuk mengupayakan kekudusan hidup dan juga senantiasa mewartakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih di dalam masa pertumbuhan, juga mereka yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat, kita juga dukung dan doakan. Dan bagi mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama, kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita selalu mendukung, saling menolong, saling mendoakan, supaya kita diteguhkan dalam iman, harapan, dan kasih kita dikobarkan kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya sabda Yesus yang disampaikan kepada para muridnya hari ini sungguh-sungguh menyenangkan, meneduhkan, dan memberi harapan kepada kita semua. Sekalipun disertai dengan penganiayaan, pada masa ini juga kalian akan menerima 100 kali lipat. Segala hal yang kita tinggalkan, yang kita kurbankan untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lebih daripada itu, kita juga akan menerima hidup yang kekal. Dan tentu saja bahwa kerinduan ini, harapan ini akan kehidupan kekal menjadi kerinduan dan harapan kita semua. Dan Tuhan Yesus memberikan janji yang sedemikian pasti, yang sedemikian menyenangkan, yang sedemikian memberi harapan kepada kita.
Maka semoga sebagai para pengikut Kristus, semoga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita senantiasa berani untuk berjuang, berusaha ada di jalan keselamatan seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Kita mengikuti panggilan Tuhan. Seringkali bahwa kita mengatakan kita belum ada panggilan. Maka semoga kita senantiasa membuka hati, membuka pikiran, membuka diri, supaya kita mampu mendengarkan bisikan panggilan Tuhan. Tapi juga semoga kita juga selalu berdoa, mohon panggilan untuk diri kita, untuk sesama kita, untuk anak-anak kita, untuk sahabat kita, untuk teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita, supaya semakin banyak orang terpanggil. Entah terpanggil menjadi imam, biarawan, biarawati, atau terpanggil menjadi sebuah keluarga Kristiani yang sejati. Intinya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga kita berani menjawab panggilan Tuhan. Karena meskipun disertai banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan Yesus mengatakan disertai penganiayaan, tetapi kalian akan menerima 100 kali lipat pada masa ini juga. Dan pada kesudahannya nanti, kita dijanjikan, kita akan menerima hidup yang kekal. Maka semoga janji Yesus ini, sabda Yesus hari ini, menjadi sungguh-sungguh daya dorong, peneguhan, dan juga kekuatan untuk kita, untuk senantiasa mengimani Yesus, mendengarkan panggilan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, tekun setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, dan ikut serta dalam karya keselamatan Allah bagi dunia, bagi gereja, bagi orang-orang di sekitar kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.